Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah sifat dan kegunaan hidrokarbon. Materi kimia SMA kelas 11 semester 1. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Kegunaan hidrokarbon. Yang pertama, metana atau CH4 merupakan komponen utama gas alam cair. Yang kedua, adanya sepatu, kemudian ban motor, kantong plastik, semua terbuat dari politena atau polietena, merupakan polimer gabungan dari etena. Kemudian selang karet, karet sil atau tabung gas, terbuat dari karet alam. Karet alam merupakan gabungan dari isoprena. Karet alam suatu polimer. Penyusunnya adalah 2-metil 1,3-butandiena. Helm proyek, ember plastik, tersusun dari poliprena, merupakan polimer, gabungan dari propena. Propana dan butana merupakan komponen LPG sebagai bahan bakar. Butana sebagai pengisi korek api gas. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sifat-sifat hidrokarbon. Yang pertama, semakin panjang rantai atom C, titik didih dan titik lebur alkana, alkena, dan alkuna semakin tinggi. Kita lihat data berikut ini. Metana titik didihnya min 162, MR-nya 16. Etana MR-nya 30, titik didihnya lebih besar, min 89. Dan seterusnya sampai dekana titik didihnya 174. Baik alkena dan alkuna titik didihnya juga mengalami kenaikan. Mengapa demikian? Semakin panjang rantai atom C, semakin besar bobot molekul, sehingga gaya antar molekul semakin besar. Serta semakin banyak ikatan kovalen yang harus diputuskan, maka titik didih menjadi lebih tinggi. Yang kedua, sifat hidrokarbon. Karena titik didihnya rendah, metana, etana, propana, dan butana berfase gas, yang lain berfase cair. Lanjut. Sifat-sifat hidrokarbon berikutnya. Titik didih rantai lurus lebih besar dibanding rantai cabang untuk jumlah atom C yang sama. Kita lihat normal butana dan isobutana, kedua-duanya jumlah C-nya 4. Normal butana titik didihnya min 0,5. Isobutana titik didihnya min 11,7. Sehingga lebih panjang yang rantai lurus. Kita lihat data lain. Normal pentana titik didihnya plus 36,1. Isopentana cabangnya 1, titik didihnya plus 27,9. 1,2 dimetil propana cabangnya 2,
titik didihnya plus 9,5. Semakin banyak cabang, titik didihnya semakin rendah. Rantai lurus mempunyai luas bidang sentuh yang besar, yang dapat menimbulkan gaya antar molekul yang kuat, sehingga diperlukan energi yang besar pula untuk memutuskan gaya tersebut. Sedangkan rantai cabang bentuknya bulat. Nah, ini bisa dikatakan lebih bulat. Mempunyai luas bidang sentuh yang kecil, sehingga gaya antar molekulnya lemah. Sehingga diperlukan energi yang kecil pula untuk memutuskan gaya tersebut. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sifat hidrokarbon yang lain. Senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna bersifat non-polar, tidak mempunyai kutub. Kita lihat pembahasan pada alkana. Alkana, kita lihat rumus struktur elektronnya, rumus struktur Lewisnya. Ada pasangan elektron, kalau kita gambarkan dengan garis ikat seperti ini, ikatan tunggal adalah ciri dari alkana. Elektronegativitas C sebesar 2,5. Apa itu elektronegativitas? Elektronegativitas kemampuan atom menarik pasangan elektron pada suatu senyawa atau pada ikatan. Untuk alkana, inilah pasangan elektron. Pasangan elektron ini letaknya berada di tengah-tengah karena ditarik sama kuat oleh atom C, sehingga tidak menyebabkan terbentuk kutub positif dan kutub negatif. Maka alkana membentuk molekul non-polar. Sekarang alkena. Alkena hidrokarbon rangkap 2. Ini rangkap 2, ini rumus struktur Lewis. Kalau kita gambarkan dengan garis ikat, ini ikatan rangkap 2. Pasangan elektron sama berada pada tengah-tengah, sehingga membentuk molekul non-polar. Alkuna, ikatan rangkap 3. Kalau kita gambarkan dengan garis ikat, ada ikatannya rangkap 3. Pasangan elektron juga berada di tengah, sehingga membentuk molekul non-polar. Lanjut. Sifat hidrokarbon yang lain. Senyawa hidrokarbon tidak dapat larut dalam pelarut polar. Contoh pelarut polar adalah air. Senyawa hidrokarbon dapat larut dalam pelarut non-polar. Contoh pelarut non-polar adalah minyak, bensin, dan lain-lain. Mengapa bisa terjadi? Senyawa hidrokarbon tidak dapat larut dalam pelarut polar karena perbedaan kepolaran antara hidrokarbon dan air terlalu jauh. Atau hidrokarbon dengan air tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Mengapa hidrokarbon larut dalam pelarut non-polar? Karena perbedaan kepolaran antara hidrokarbon dan minyak kecil. Sehingga oleh sebab itu, jika tangan kita kotor terkena oli, tidak bisa dibersihkan dengan air, tetapi dapat dibersihkan dengan bensin. Karena oli dan bensin sama-sama bersifat non-polar. Lanjut. Sifat hidrokarbon yang lain. Urutan kereaktifan hidrokarbon, alkana lebih kecil dibanding alkena, dan alkena lebih kecil dibanding alkuna. Alkana paling tidak reaktif, sukar bereaksi dengan unsur lain.
karena ikatan atom C sudah jenuh. Walaupun demikian, alkana masih bisa bereaksi, tetapi dengan bantuan energi yang cukup tinggi. Sifat berikutnya, alkana dapat mengalami reaksi substitusi. Perhatikan, metana dengan klor. Kita lihat gambar garis ikat dari metana, CH4, direaksikan dengan Cl2. Kemudian dengan bantuan energi UV, maka Cl2 mengalami pemutusan ikatan, CH4, CH-nya juga mengalami pemutusan ikatan. Radikal bebas yang dibentuk dari Cl akan menuju ke atom H menggantikan. H akan menggantikan posisi ke Cl, sehingga terbentuk CH3Cl dan HCl. Ini namanya metana, CH3Cl namanya klorometana. Bagaimana reaksi antara propana dengan klor? Kita lihat. Propana, ikatan tunggal, jumlah atom C-nya 3. Kita gambarkan dengan garis ikat. Ini propana bereaksi dengan Cl2 dengan bantuan sinar UV. CH3 terbentuk CH3C, CH3Cl. Di sini H. Ataukah senyawa seperti ini? CH3, CH2, CH2, Cl. Apakah terbentuk 2 kloropropana atau 1 kloropropana? Mana yang benar? Yang benar adalah 2 kloropropana. Yang 1 kloropropana salah. Kenapa? Karena C sekunder lebih reaktif daripada C primer. Sehingga kalau kita jelaskan, Cl2 mengalami pemutusan ikatan. H pada C sekunder mengalami pemutusan ikatan. Radikal bebas yang terbentuk Cl ini akan menggantikan posisi A pada CH ada propana. Sehingga H akan menggantikan posisi Cl. Sehingga terbentuk juga HCl. Di sini, reaksi substitusi intinya merupakan ganti pasangan. Yang pertama, sebelum reaksi Cl berikatan dengan Cl. Setelah reaksi, Cl berikatan ganti dengan H. Begitu juga yang nomor 2. Sebelum reaksi Cl dengan Cl, setelah reaksi Cl berikatan dengan H. Propana berikatan dengan Cl. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sifat hidrokarbon yang lain. Alkana dapat mengalami reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi intinya perubahan ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dengan melepas molekul kecil. Kita lihat contohnya. Dehidrogenasi etana. Pengurangan hidrogen dari etana. Etana diambil H2-nya, bagaimana reaksinya? Kita lihat. Etana ikatan tunggal, suatu alkana jumlah C-nya 2. Kemudian ini etana dengan bantuan katalis. Mana H yang akan diambil? Yaitu pada C nomor 1 dan C nomor 2. Sehingga ikatannya ini akan masuk membentuk ikatan rangkap 2. Sehingga terbentuk dehidrasi etana menghasilkan etena. Ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Ini reaksi eliminasi.
ditambah dengan H2. Bagaimana dehidrogenasi butana? Pengurangan hidrogen dari butana. Butana jumlah C-nya 4, ikatan tunggal, termasuk alkana. Bagaimana reaksinya setelah diambil H2? Apakah terbentuk senyawa 1-butena ataukah terbentuk senyawa 2-butena? Mana yang benar? Yang benar adalah 1-butena. 2-butena adalah salah. Mengapa demikian? Kita ikuti aturan sesif. Pada eliminasi, H yang diambil adalah dari C yang mengikat H sedikit. Nah, C yang mengikat sedikit adalah nomor 2. Yang nomor 2 dari kanan atau nomor 2 dari kiri. Kita lihat prosesnya. Sifat-sifat hidrokarbon yang lain. Alkena dan alkuna mengalami reaksi adisi. Etana dengan klor, bagaimana hasil reaksinya? Kita lihat. Etana jumlah C-nya 2, ikatan rangkapnya 2. Ini etena plus Cl2. Reaksi adisi adalah penambahan, maka Cl mengalami pemutusan ikatan. Terbentuk radikal bebas Cl. Kemudian Cl akan menuju ke C yang berikatan rangkap 2. Kemudian ini akan membuka ikatan Cl yang kedua menuju C ikatan rangkap 2 yang lain, kemudian ikatan rangkap 2 akan membuka. Maka akan terbentuk Cl2 sehingga namanya 1,2-dikloroetana. Maksud saya CC-Cl2H4. Bagaimana dengan propena dengan HCl? Kita lihat. Propena C-nya 3, ikatan rangkapnya ada 1, rangkap 2. Ini propena dengan HCl. Apakah terbentuk 2-kloropropana ataukah terbentuk 1-kloropropana? Yang benar adalah 2-kloropropana. 1-kloropropana salah. Mengapa demikian? Kita lihat. HCl mengalami pemutusan ikatan. Maka akan terbentuk H bermuatan positif. Cl bermuatan negatif. Kemudian pada ikatan rangkap 2, C yang 1 bermuatan negatif. C yang rantai atomnya lebih pendek. C yang atomnya lebih panjang pada ikatan rangkap 2 membentuk kutub positif. Maka kutub positif akan bereaksi dengan C kutub negatif. Kutub negatif Cl akan bereaksi dengan C positif pada ikatan rangkap 2. Sehingga terbentuk 2-kloropropana. Ini merupakan aturan Markov-Nikov pada adisi. H masuk pada C yang mengikat H lebih banyak. Jadi hanya lebih banyak adalah C yang paling kiri. Sehingga reaksi adisi adalah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ini cirinya. Jadi ikatan rangkap ini menjadi tunggal. Ini rangkap, ini menjadi tunggal. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sifat hidrokarbon yang lain. Alkena dan alkuna mengalami reaksi adisi. Kita lihat.
Untuk alkuna, ini etuna dengan Cl2 sebanyak 2 kali. Sama mengalami pemotongan ikatan, radikal bebas masuk pada C ikatan rangkap, sehingga terbentuk hidrokarbon yang berantai tunggal, namanya 1122 tetrakloroetana. Berikutnya, alkana, alkena, dan alkuna mempunyai isomer rangkap atau isomer rantai. Isomer adalah rumus kimia sama tetapi rumus struktur berbeda. Kita lihat isomer rangka pada alkana. Kita ambil contoh pada butana. Senyawa butana dapat juga kita tuliskan dengan rumus struktur sebagai berikut dengan C cabang. Ya, namanya 2-metil-propana. Normal butana dan 2-metil-propana rumus kimianya sama, yaitu C4H10, namanya butana. Kesimpulannya bahwa butana mempunyai 2 isomer rangka, normal butana dan 2-metil-propana. Keduanya rumus kimianya sama, tapi strukturnya berbeda. Kenapa berbeda? Kerangka C-nya yang satu lurus, yang 2-metil-propana itu cabang. Lanjut. Isomer rangka adalah rumus kimianya sama, rumus struktur berbeda karena kerangka C-nya berbeda. Sifat yang lain, isomer rangka pada alkena. Kita lihat contoh pada senyawa 1-butena, pada butena. Butena bisa ditulis menjadi 1-butena. Bisa juga ditulis sebagai cabang. Namanya 2-metil-1-butena. Dua senyawa ini rumus kimianya sama, C4H8, namanya butena. Simpulannya, butena mempunyai 2 isomer rangka. Keduanya rumus kimianya sama, yang membedakan kerangka atom C yang satu lurus, yang satu bercabang. Ikatan rangkapnya terletak pada C yang sama pula. Isomer rangka pada alkuna. Kita ambil contoh pada pentuna. Kita gambar garis lurus dan satunya cabang. Namanya 3-metil-1-pentuna. Dua rumus struktur ini mempunyai rumus kimia yang sama, C5H8-pentuna. Bedanya, rantai C-nya berbeda, satu lurus, satu cabang. Tetapi ikatan rangkap tiganya masih sama, terletak pada C nomor 1. Simpulannya, pentuna mempunyai 2 isomer rangka. Sehingga bisa kita simpulkan, isomer rangka pada ikatan rangkap, kata kuncinya rumus kimia sama, letak ikatan rangkapnya sama, rumus struktur beda. Yang membedakan adalah kerangka C-nya berbeda. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sifat hidrokarbon yang lain. Alkena dan alkuna mempunyai isomer posisi. Isomer posisi pada alkena kita lihat. Kita ambilkan contoh pada senyawa butena. Butena bisa saya tulis 1-butena. Dan juga bisa saya tulis seperti ini 2-butena. Keduanya ini mempunyai rumus kimia sama, C4H8, namanya butena. Yang satu posisi ikatan rangkapnya pada C nomor 1, yang nomor 2 posisi ikatan rangkapnya berada pada C nomor 2. Ini yang membedakan rumus strukturnya. Simpulannya, butena mempunyai 2 isomer posisi. Lanjut.
Isomer posisi pada alkuna. Kita lihat contohnya pada senyawa pentuna. Pentuna bisa kita tulis rantai lurus. Ikatan rangkap 3 berada pada C nomor 1. Bisa juga saya tulis pentuna, ikatan rangkap pada C nomor 2, namanya 2 pentuna. Dua rumus struktur ini mempunyai rumus kimia yang sama, C5H8, namanya pentuna. Simpulannya, pentuna mempunyai 2 isomer posisi, yaitu 1 pentuna dan 2 pentuna. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, isomer posisi pada ikatan rangkap, kata kuncinya, rumus kimia sama, rumus strukturnya berbeda. Yang menyebabkan struktur berbeda adalah ikatan rangkapnya posisinya berbeda. Lanjut. Sifat yang lain, alkena mempunyai isomer geometris. Bentuk isomer geometris ada cis dan tran. Syarat isomer geometris terletak pada ikatan rangkap 2. Atom C mengikat 2 gugus yang berbeda. Kita lihat, inilah bentuk dari cis. Gugus yang sama terletak pada sisi yang sama, bentuknya cis. Kalau kita lihat C ikatannya rangkap 2. C yang ikatan rangkap 2, ini sama-sama mengikat 2 gugus yang berbeda. Gugus pertama X, gugus yang kedua Z. Maka ini mempunyai isomer geometrik. Bagaimana dengan bentuk tran? Bentuk tran, cirinya gugus yang sama terletak pada sisi yang berseberangan. Itu bentuk tran. Bagaimana bentuk isomer geometri dari 2 butena? Kita lihat pembahasannya. Butena kita tulis seperti ini, rantai lurus, ikatan rangkap 2 pada C nomor 2. Penulisan ini bisa kita singkat, kita bentuk lain, karena syaratnya C-nya ikatan rangkap 2, maka ini sebagai rantai utama. C ini mengikat gugus CH3 dan mengikat gugus H, sehingga memenuhi syarat sebagai isomer geometris. Gugus yang sama terletak pada sisi yang sama, maka ini bentuk cis, 2 butena. Bagaimana bentuk trans dari 2 butena? Kita lihat ciri bentuk trans 2 butena, sisi yang sama letaknya berseberangan. Inilah bentuk trans 2 butena. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.